Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nahya biha wa namutu biha wa nub'atsu biha insyaallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi 'addal amanah wa ballagha risalah wa nashha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih lailuha kanahariha la yazilu anha illa khaliq. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kitab Ta'limul Alim, yang kemudian kedepannya kita akan membagi kajian temat ini menjadi 13 pertemuan yang insya Allah masing-masing dalam satu pertemuan kita akan bahas satu tema. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan satu tema dari kitab Ta'limul Alim yang berjudul Hakikat Ilmu dan Keutamaan Menuntut Ilmu. Sebelum kita membahas jauh tentang ilmu, saya akan menukil dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya adalah menuntut ilmu itu wajib hukumnya, fariidah ala kulli muslimin wa muslimat, untuk seluruh umat muslim dan muslimat. Jadi sampai sini jelas gitu, bahwa bukan hanya umat muslim saja, tetapi umat muslim wanita juga itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilm, katanya. Ketahuilah bahwa yang diwajibkan untuk menuntut ilmu itu bukan sembarang ilmu gitu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmi hal, kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal, afdalul amali hifdzul hal. Tapi yang diwajibkan ini adalah ilmul hal gitu. Ilmul hal ini adalah ilmu agama. Sebagaimana dikatakan di sini bahwa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama, dan sebaik-baik amal adalah hifdzul hal, menjaga perilaku gitu. Wa yuftaradu 'ala al-muslim talabu ilmi ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halin kana. Diwajibkan untuk kita menuntut ilmu itu yang berkaitan dengan apa yang diperlukan saat itu gitu. Misalkan pada zaman itu ada revolusi industri 4.0 gitu, revolusi teknologi, ya secara tidak langsung kita belajar itu gitu. Nah, itu dihukumi wa yuftaradu, ya kan? Diwajibkan atau dianjurkan. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bil wajib. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamati fard yakunu fardan. Bahwa setiap orang Islam itu wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakan gitu. Sebelum kita mengerjakannya, kita tahu dulu gitu. Ya, syaratnya seperti apa, rukunnya seperti apa, sebagaimana kita melaksanakan sholat gitu. Sebelumnya kita tahu, belajar sholat itu apa gitu, sholat itu apa, dan bagaimana cara mengamalkannya. Kadzalika yajibu fi sairil muamalat wal hirafi wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu at-taharruzi 'anil harami fihi. Ya kan? Dan diwajibkan pula kepada orang yang berkecimpung gitu, dalam dunia perdagangan gitu.
misalkan ada pengusaha, nah itu wajib bagi dia mempelajari ilmu halal dan haram gitu di dalamnya. Halal dan haram di dalamnya. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah li'anna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fiha al insan wa sairil hayawanat. Ya, tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan gitu. Kan ada kisah juga dalam Al-Qur'an disebutkan qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, katanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk kemudian bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan iblis untuk bersujud gitu. Tetapi iblis di sini tidak mau bersujud karena keangkuhan dia. Jadi kenapa Allah itu memerintahkan para malaikat untuk bersujud? Apakah Nabi Adam ini dipertuhankan gitu? Enggak kan? Karena salah satu alasannya adalah karena dalam diri Nabi Adam itu memiliki ilmu gitu. Allah ingin mengangkat derajat kehormatannya gitu. Ya. Kemudian di sini ada dijelaskan wa annama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqqu bihal karamah indallahi ta'ala. Bahwasanya ilmu itu sangat penting karena dia menjadi jadi wasilah gitu, menjadi perantara menuju ketakwaan. Kama qila li Muhammad bin Hasan Ibnu Abdillah Syi'un. Dalam syairnya Ibnu Hasan itu beliau mengatakan ta'alam fa innal ilma zainul li ahliha. Belajarlah karena ilmu itu zainul li ahliha, katanya. Menjadi penghias bagi pemiliknya. Wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadatan, dan hendaklah kita untuk selalu menambah ilmu di setiap harinya. Selalu belajar gitu. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Selalu belajar itu dan berenanglah di lautan fawaid gitu. Lautan apa ya? Fawaid gitu, ilmu yang berguna gitu. Tafaqqah fa innal fiqha afdhulu qaidin, katanya kan. Belajarlah ilmu agama gitu. Karena ia adalah ilmu yang paling unggul gitu. Kalau tadi dijelaskan afdolul ilmi ilmul hal, afdolul amali hifdzil hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu agama dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga perilaku gitu. Kemudian wa kadzalika fi sairil akhlaq nahwul jui wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabbur wa tawadhu' wal iffah wal israf wat taqtir wa ghairiha. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela. Kita harus bisa membedakan di mana yang terpuji dan tercela gitu. Seperti misalkan tadi murah hati, kikir, dan lain sebagainya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun la yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadduha wa yuftaradu ala kulli insan ilmuha, katanya kan. Karena sifat sombong, kikir, sifat-sifat yang buruk tadi itu hukumnya haram gitu, hukumnya haram dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu sendiri gitu, tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya gitu. Jadi selain dengan kita memiliki ilmu, akhlak juga itu diperlukan gitu. Percuma kita berilmu tapi tidak berakhlak.
Nah, itu tadi. Di sini terakhir untuk menutup, Imam Asy-Syafi'i membagi ilmu kepada dua bagian. Apa? Qala Imam Syafi'i, al-ilmu ilman. Ilmul fiqh lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin, katanya. Jadi dalam pembagian ini ilmu itu dibagi menjadi dua menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ilmu fiqh lil adyan, katanya, ilmu fikih untuk agama, dan ilmu tib lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan gitu. Jadi maksud di sini adalah ilmu ukhrawi dan duniawi. Yang keduanya itu muhim gitu, sangat penting. Tetapi yang lebih afdol, yang lebih kita pelajari pertama kali adalah ilmu hal tadi, ilmu agama tadi. Ya. Mungkin pada kesempatan kali ini sampai sini saja. Kemudian kedepannya kita akan membahas tema-tema yang seru lagi, yang lebih seru lagi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.